Nama saya Nima Devdia Kurniaswari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang codingan yang saya buat. Jadi, yang pertama di sini saya membuat div untuk hamburger, yang dimana di sini saya membuat 3 span yaitu berfungsi agar menjadi garis 3 pada hamburger. Lalu pada find rute panel di sini berfungsi untuk input lokasi awal, input lokasi tujuan, dan teks petunjuk. Dan juga ada tombol search, yaitu di button ID ini. Ini untuk tombol search. Jadi, tombol pencarian rute ini dibuat disable karena jika kita belum mengisi from dan to, itu tidak akan bisa menggunakan search rute. Jadi yang awalnya itu dia akan tidak aktif jika rute from dan rute to-nya belum diisi, maka dia tidak akan aktif. Tapi jika rute from dan rute to sudah diisi, itu akan aktif. Lalu di sini ada sort by, yaitu yang dimana akan menghasilkan fast dan cheapest. Jadi yang dimana fungsi itu yang pertama untuk rute tercepat dan rute termurah. Jadi ini dia sort by yang saya buat. Lalu di sini ada map container untuk memasukkan pin, zoom, drag, dan rute line. Di sini ada pop-up, yaitu pop-up ini untuk menambahkan titik lokasi. Jadi ada judul dan tombol close. Lalu kita bisa menginput nama pin. Di sini ada add pin yang berfungsi untuk kita menambahkan lokasi. Lalu di sini ada pop-up connect, yang dimana pop-up untuk menghubungkan kedua pin. Lalu di sini kita bisa memasukkan jarak antar pin berapa kilometer. Lalu di sini juga kita bisa memilih transportasi apa yang kita gunakan. Misalnya ada transportasi kereta api, bus, dan juga pesawat. Jadi fungsi-fungsi jenis transportasi ini yaitu jenis-jenis ini dipakai untuk hitung waktu dan juga untuk menentukan harganya. Lalu di sini ada submit, yaitu yang dimana berfungsi untuk menyimpan koneksi antar pin. Jadi, itu dia kode HTML yang saya buat, lalu kita lanjut ke bagian CSS. Jadi, untuk CSS di sini saya menggunakan untuk mengatur dan mengubah layout, warna, ataupun desain dari maps itu. Jadi, kita bisa mengatur pin info, lalu kita bisa juga mengatur delete icon yang ada di pop-up. Ini ada menentukan untuk mengedit pop-up. Lalu di sini ada untuk mengedit hamburger menu. Dan juga di sini ada untuk mengedit find rute panelnya. Jadi itu dia CSS yang saya buat. Di sini juga untuk menghasilkan rute-rute. Lalu setelah CSS, di CSS saya hanya menggunakan untuk mendesain website yang saya buat, yaitu web maps. Jadi setelah CSS, kita lanjut menjelaskan ke JavaScript. Jadi saya menjelaskan tentang konsep dasar logika program dulu. Jadi yang pertama itu adalah pin. Pin dianggap sebagai titik lokasi. Lalu koneksi dianggap sebagai jalur antar lokasi. Jarak menjadi nilai perhitungan dan juga transportasi menentukan kecepatan, biaya, dan warna jalur. Lalu di sini saya juga membuat untuk menginisialisasi elemen-elemen yang ada di HTML.
Jadi bagian ini berfungsi untuk mengambil elemen HTML supaya JavaScript bisa membaca input, menampilkan pop-up, dan merespon klik pengguna. Tanpa ini, JavaScript tidak bisa berinteraksi dengan tampilan. Lalu di sini ada let connection dan let pins. Jadi, connection itu adalah untuk menyimpan semua jalur antar lokasi. Lalu untuk pin adalah menyimpan semua lokasi yang dibuat oleh pengguna. Lalu fitur lainnya itu untuk menggambar garis, hitung rute, dan simpan data. Di sini saya membuat cons transport modes yang dimana bagian ini berfungsi sebagai database kecil yang dimana setiap jenis transportasinya memiliki warna garis, kecepatan, dan juga biaya per kilometernya. Lalu data ini juga digunakan untuk menggambar garis, menghitung durasi perjalanan, dan menghitung biaya perjalanan. Di sini ada layer SVG untuk jalur. Jadi SVG digunakan khusus untuk menggambar garis koneksi, menjaga akurasi saat zoom. Ini. Kenapa tidak pakai di HTML? Karena SVG lebih akurat untuk grafis dan juga garis tetap presisi walaupun peta di zoom. Sini ada untuk hamburger menu yang bertujuan untuk menyembunyikan panel find rute, menghemat ruang layar, menampilkan panel hanya saat dibutuhkan, dan juga membuat tampilan lebih rapi dan modern. Lalu fungsi dari yang ini yaitu adalah untuk uh, mencari panel pencarian rute yang kita ingin tampilkan atau sembunyikan. Lalu di sini ada event listener click, yaitu jadi setiap kali icon hamburger diklik akan menjalankan kode yang ada di dalamnya. Jadi ini adalah titik awal interaksi pengguna. Lalu di sini ada toggle yang aktif, yaitu jika kelas aktif belum ada maka ditambahkan, jika sudah ada maka dihapus. Biasanya aktif ini digunakan untuk animasi icon hamburger menjadi tanda silang. Jadi jika kita sudah mengklik hamburger maka akan transfer ke tanda silang. Jadi ini juga menandakan efek visual bahwa menu sedang aktif. Lalu ini untuk hamburger menu. Jadi jika panel tertutup, maka hamburger menu akan terlihat. Namun jika panel dibuka, maka hamburger otomatis tertutup dan menjadi tanda silang. Sedangkan jika panel itu tertutup, otomatis akan menunjukkan tanda silang. Lalu di sini ada Fetch Asset Indonesia SVG. Jadi langkah-langkah yang terjadi adalah file SVG peta Indonesia diambil, lalu yang kedua dimasukkan ke dalam halaman, lalu yang ketiga diatur agar responsif, dan juga yang keempat viewbox disimpan sebagai acuan zoom. Peta ini menjadi dasar seluruh interaksi. Lalu di sini ada SVG Map at Event Listener Click ini, yaitu jadi ketika pengguna mengklik peta maka posisi klik layar diubah ke koordinat SVG. Lalu koordinat disimpan dan pop-up input nama pin ditampilkan. Jadi ini itu penting karena posisi pin disimpan dalam koordinat SVG. Pin tidak akan bergeser walaupun peta di zoom. Lalu di sini ada function create pin. Jadi fungsinya yaitu untuk membuat elemen pin, menyimpan posisi asli SVG, menampilkan nama lokasi,
menyediakan tombol hapus dan sambungkan, lalu pin ditambahkan ke array pins. Juga bisa untuk menghapus pin. Jadi yang terjadi saat pin dihapus yaitu semua jalur yang terhubung ke pin tersebut akan ikut terhapus, lalu data akan diperbarui dan juga perubahan langsung disimpan. Ini menjaga agar data tetap konsisten. Lalu di sini juga kita bisa menyambungkan dua pin. Jadi kita bisa pengguna bisa memilih pin yang pertama, lalu pengguna bisa memilih pin yang kedua, dan pengguna bisa langsung menyambungkan kedua itu. Jadi di sini sudah ada start connect, lalu ada handle pin click untuk menyambungkan kedua pin. Setelah itu, user bisa mengisi pop-up input jarak dan transport langsung muncul dan user tinggal menginputnya saja. Lalu data akan disimpan dan juga akan dibuatkan garis untuk menghubungkan kedua pin itu. Jadi ini dia function start connect dan handle pin click yang sudah tadi saya maksud, yang dimana fungsinya untuk menyambungkan kedua pin. Lalu di sini ada function draw connection line, yang dimana berfungsi untuk mengambil posisi dua pin, lalu menggambar garis SVG, lalu yang ketiga memberi warna sesuai transport, dan yang keempat yaitu menampilkan jarak di tengah garis. Lalu garis itu akan menyimpan koneksi ke array connection. Lalu jika ada lebih dari satu jalur, maka garis akan digeser sedikit agar tidak menumpuk. Jadi itu dia, lalu kita lanjut ke penyimpan data otomatis. Jadi di sini saya bisa menyimpan data otomatis saat di reload karena di sini saya sudah menggunakan local storage. Jadi jika kita menggunakan local storage, maka semua data akan disimpan walaupun sudah di reload. Jadi data yang disimpan itu adalah semua pin, semua koneksi, dan ID terakhir pin. Yang dimana keuntungannya saat halaman di refresh, maka data itu tidak akan hilang. Jadi menggampangkan pengguna untuk mencari pin yang sebelumnya sudah ia buat. Lalu di sini ada load state yang dimana pin dibuat terlebih dahulu, lalu setelah itu koneksi akan digambar. Jadi ini adalah codingan untuk zoom dan geser peta. Jadi yang akan dilakukan oleh sistem jika kita melakukan Ctrl plus maka otomatis maps akan terzoom. Lalu jika kita menggunakan Ctrl min yaitu kita akan mengecilkan maps. Jadi pada maps nanti kita juga bisa mendragnya untuk mencari pin yang lebih jelas ataupun kita mencari maps yang lebih jelas lalu kita untuk menambahkan pinnya. Jadi yang diubah itu bukan petanya, tetapi kamera viewbox karena pin akan selalu menyesuaikan posisi layar berdasarkan koordinat SVG dan level zoom. Jadi pada kode ini, maka sistem memungkinkan pengguna memilih jalur dengan mengklik garis. Jalur yang dipilih akan ditandai secara visual dengan ketebalan dan warna berbeda. Jadi saat tombol delete ditekan, jalur tersebut akan dihapus baik dari tempel SVG maupun dari data aplikasi, sehingga data dan visual selalu sinkron. Lalu di sini ada init find rute. Jadi di sini memungkinkan untuk pengguna memilih lokasi awal dari lokasi awal ke lokasi tujuan. Jadi kemudian mencari semua kemungkinan rute dari yang termurah dan tercepat. Lalu di sini ada find all rute
yang menggunakan algoritma Depth First Search, yaitu DFS. Cara kerjanya, mulai dari titik awal, lalu menelusuri semua jalur yang tersedia, lalu menghindari loop, dan juga menyimpan setiap rute valid. Lalu, akan dihitung total durasi dan total biayanya. Jadi, untuk perhitungan durasi dan biaya itu, jika menghitung durasi yaitu jarak per kecepatan. Lalu, jika menghitung biaya yaitu jarak kali biaya per kilometer. Lalu, perhitungan dilakukan per jalur lalu dijumlahkan. Jadi, di sini ada display rute, yaitu akan menghasilkan dalam bentuk nama rute, total waktu, total biaya. Lalu, detail langkah per langkah. Rute bisa diurutkan berdasarkan waktu tercepat dan juga waktu termurah. Jadi, kesimpulan pada kode yang sudah saya buat yaitu pada web ini kita sudah bisa interaktif, lalu kita bisa menyimpan data otomatis, kita bisa mendukung zoom dan pan, lalu kita menggunakan algoritma pencarian rute, lalu kita memisahkan data dan tampilan dengan baik. Secara keseluruhan ini adalah web peta berbasis graf yang lengkap dan terstruktur. Jadi, sebelum saya selesai dari video ini, maka saya akan menunjukkan bagaimana hasil web maps yang sudah saya buat. Jadi ini dia web maps yang sudah saya buat. Di sini kita bisa menambahkan lokasi seperti ini. Kita akan menambahkan Bandung, lalu kita add, dan di sini kita bisa menyambungkan dari Bandung ke Bali menggunakan ini. Maka jika kita mengklik, setelah kita mengklik ini akan mengeluarkan glow berwarna oranye. Kita hubungkan ke Bali. Kita menggunakan jarak 500 km, lalu kita bisa menggunakan misalnya kita menggunakan pesawat. Lalu kita submit. Kita juga bisa menggunakan transportasi lain. Kita bisa mengganti ke bus misalnya. Seperti itu. Lalu kita yang terakhir menggunakan kereta api. Kita submit, jadi seperti ini. Lalu ini dia hamburger menu yang sudah saya buat. Jadi, jika kita mengklik hamburger menu, lalu akan keluar find rute panel. Jadi pada find rute panel ini, jika kita sudah mengklik hamburger, maka hamburger akan berganti ke tanda X atau silang. Kita akan gunakan dari Jakarta ke Bali. Lalu kita search, dan ini hasilnya. Ini kita urutkan berdasarkan yang tercepat. Jadi untuk yang tercepat, kita bisa menggunakan pesawat yang harganya 700.000. Lalu, kita bisa menggunakan kereta api yang harganya 350. Dan juga untuk bus, kita bisa menggunakan bus dengan harga 70.000. Namun, jika kita mengganti ke ini adalah termurah, lalu kita search, dan harga termurah itu ada pada bus. Jadi kita bisa menggunakan bus untuk harga termurahnya. Jadi di sini juga saya menggunakan animasi. Ini saya juga menggunakan beberapa animasi. Jadi seperti itu. Lalu di sini juga kita bisa menghapus pin yang sudah kita buat. Kita hapus ini. Jadi jika kita menghapus pin, maka semua yang kita buat seperti jarak dan transportasi yang sudah kita buat dan pinnya juga yang sudah kita buat, maka semua itu akan hilang. Dan saat kita merefresh,
seperti ini. Jadi pin dan jarak ini tidak akan hilang karena kita sudah menggunakan local storage. Seperti itu. Jadi di sini saya menggunakan Ctrl Plus untuk mengzoom mapnya seperti ini. Lalu juga kita bisa mendrag posisi map seperti ini. Kita bisa mencari map yang kita inginkan. Lalu untuk mengecilkan map kita bisa menggunakan Ctrl Min. Jadi sekian video yang telah saya buat. Mohon maaf jika saya membuat kesalahan kata maupun kesalahan penjelasan. Sekian dari saya, terima kasih.